Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, seorang pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah diduga jadi korban salah tangkap oleh polisi. Korban dituduh sebagai pencuri pompa air bermesin diesel. Saudara, ini adalah video amatir saat warga desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Grobogan yang bekerja sebagai pencari bekicot diduga mendapat kekerasan dari polisi saat diinterogasi. Video tidak kami tayangkan secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Dalam video tersebut tampak seorang polisi diduga melakukan kekerasan kepada korban Kusyanto yang dituduh sebagai pencuri pompa air bermesin diesel. Meski tidak merasa bersalah, kondisi yang membuatnya ketakutan hingga tidak bisa membela diri. Belakangan diketahui polisi tersebut adalah Aibda IR, anggota Polsek Geyer, Grobogan. Pasca video viral salah tangkap dan dugaan kekerasan oleh polisi, Kapolres Grobogan mendatangi korban untuk meminta maaf atas tindakan anggotanya saat melakukan interogasi. Kapolres Grobogan pun menyatakan polisi tersebut adalah Aibda IR, anggota Polsek Geyer, Grobogan. Kapolres Grobogan menyatakan hasil penyelidikan membuktikan korban Kusyanto tidak terbukti melakukan pencurian. Dari rilis tertulis yang diterima tim Kompas TV, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto menyatakan Aibda IR, polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan dan salah tangkap sudah ditangani Propam Polres Grobogan dan dilakukan di penempatan khusus. Hasil penyelidikan yang dilakukan membuktikan bahwa Kusyanto, warga desa Dimoro, pada saat itu terbukti tidak melakukan pencurian. Polri angkat bicara soal kasus penganiayaan dan salah tangkap yang terjadi kepada Kusyanto, seorang pencari bekicot di Grobogan. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan bahwa Polri akan menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Sebelumnya diketahui pria pencari bekicot itu tengah diinterogasi karena diduga mencuri pompa air. Mungkin yang terkait di Grobogan juga akan ditindak untuk anggota. Tadi sudah dijelaskan Pak Kapolri Siap. waktu pojokan sana. Tadi ya, sekali lagi semuanya yang melanggar ketentuan sudah diverifikasi, sudah diperiksa sama Propam. Bahkan yang periksa bukan cuma Propam, situasi pun juga tutup. Jadi polisi saat ini sudah tidak ada lagi ruang bersembunyi kalau ada yang melanggar ketentuan. Ada pengawasan dari internal, ada pengawasan dari eksternal, ada pengawasan dari dunia digital, ada teman-teman dari netizen, semuanya kita minta dengan hormat untuk bisa awasi Polri, tegur Polri, dan tolong untuk bisa Polri menjadi baik ke depan apabila ada yang melanggar. Saudara, seorang pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah jadi korban yang diduga salah tangkap oleh polisi. Meski akhirnya polisi meminta maaf, Polri pun menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Kita akan bahas dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim pada sore hari ini. Selamat petang Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia. Ya, Pak Yusuf, sebelumnya saya mau tanya deh, kalau untuk interogasi kepolisian itu mekanismenya seperti apa sih? Apakah ketika ditangkap langsung diinterogasi atau membutuhkan hal-hal tertentu? Ya, kalau interogasi itu dalam hal apa dulu? Nah, kalau penyelidikan biasanya yang umum itu meminta klarifikasi, interogasi. Artinya itu dilakukan punya dasar, tuh. Tidak main sembarangan meminta klarifikasi, menginterogasi tanpa ada dasar. Nah, dasarnya biasanya ada LP, ada LI, laporan informasi, itu salah satu dasar. Nah, ini harus seperti itu, tidak main orang diinterogasi tidak punya dasar, itu nggak bisa. Anda sudah sempat melihat video yang sempat beredar di media sosial terkait kasus Grobogan. Menurut Anda ini bagaimana Kompolnas melihatnya? Karena kalau dilihat dari video yang ada, ini adalah interogasi dengan bisa dikatakan kekerasan di depan warga juga. Ya, sudah kita pantau
Tapi pertama tentu langkah permintaan maaf sudah dilakukan oleh Kapolres, artinya itu sudah baik dan ini ada pengakuan, ada unprocedural. Proses unprocedural itu sudah dilakukan pemeriksaan di Propam, ini tentu kita dorong agar tuntas. Nah, yang kedua, ya memang Mhm. kadang-kadang karena Kompolnas sendiri dalam beberapa waktu lalu juga kita menerima permintaan konsultasi dalam kasus-kasus yang ada di masyarakat pencurian begini meminta polisi bergerak cepat. Nah, memang kalau ada permintaan masyarakat bergerak cepat itu memang ke polisi di polsek itu pasti dilema gitu. Hmm. Tapi tentu kami menyarankan kepada masyarakat dibuat dulu laporannya, pengaduan ke polisi agar polisi punya dasar melakukan Oke. tindakan. Tapi yang dikhawatirkan kalau langsung dipenuhi keinginan masyarakat Mhm. meskipun sudah punya kecurigaan kuat, Mhm. khawatir salah prosedur, Mhm. bukti Mhm. permulaannya belum Artinya cukup. Anda mau juga menyatakan bahwa ini ada indikasi kelalaian atau pelanggaran kode etik? Ya sementara ini kalau salah tangkap itu kasusnya pasti itu unprocedural, tidak didukung oleh bukti awal dulu seseorang ini yang dilakukan penangkapan. Nah, tentu Hmm. ini ya melanggar kode etik itu sudah pasti. Sementara kan ini sudah diperiksa di Propam. Ya, itu yang kita dorong agar itu tuntas, tapi tidak hanya di situ. Anggota tersebut juga perlu dilakukan nanti pembinaan Hmm. profesionalismenya ketika menghadapi situasi seperti ini. Ada desakan masyarakat mencurigai seseorang bahwa diduga mencuri, tapi tetap harus mengedepankan Oke. profesionalisme. SOP-nya tetap harus dijunjung tinggi. Oke, Itu kalau dari Kompolnas sendiri sudah menerima informasi seperti apa terkait dengan peristiwa yang terjadi di Grobogan ini, Pak Yusuf? kalau informasi awalnya seperti yang sudah disampaikan di media, memang ada salah tangkap, yang kemudian ada permintaan maaf dari Kapolres dan juga sudah ada penjelasan bahwa oknum Aibda tersebut dilakukan proses di Propam. Saya kira ini sudah bagus, tapi sekali lagi ke depan kepada anggota yang bertugas itu terus dilakukan pembinaan profesionalismenya Oke. ketika menghadapkan situasi-situasi seperti ini jangan sampai terulang lagi. Ya, Pak Yusuf, Anda tadi sempat menyebutkan bahwa anggota Polri diminta untuk bergerak cepat dalam kasus-kasus tertentu. Tapi kalau dilihat dari kasus yang terjadi di Grobogan, gerak cepatnya ini gegabah sehingga menimbulkan ketakutan bagi warga khususnya. Ya, makanya agar tidak menimbulkan ketakutan, bergerak cepatnya itu tetap humanis, makanya dia harus profesional, Mhm. proporsional dan prosedur. Nah, mau melakukan penangkapan kan tentu harus punya bukti awal dulu. Nah, kalau tidak punya bukti awal akan terjebak salah tangkap karena yang ditangkap belum memiliki bukti awal bahwa yang bersangkutan patut Mhm. diduga. Nah, itu. Jadi bergerak cepat, responsif itu yes, tapi tetap menjunjung tinggi profesionalisme, prosedur dan Ya. dilakukan secara proporsional. Pak Yusuf, ada tidak sih aturan ataupun prosedur yang diberikan oleh Polri terhadap korban-korban salah tangkap ini? Karena pastinya akan ada permasalahan secara psikologis. Ya tentu Polres ya sebagaimana biasa seperti yang sekarang dilakukan ini kan bagian dari cara merehabilitasi Mhm. permintaan maafnya dulu. Itu sudah bagus, terus selanjutnya ya SOP-nya kan biasanya ada rehabilitasi atas kesalahan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Dua Ya. hal itu sangat bagus itu Mbak Cynthia. Pak Yusuf, rehabilitasi ya sudah pasti karena ada ada secara psikologis pasti terganggu. Lalu bagaimana? Apakah ada kemungkinan untuk digantikan kompensasi? Ya itu bisa saja, bisa dimungkinkan itu. Cuman sekali lagi tergantung pada kondisi. Nah, dari rehabilitasi yang akan dilakukan itu, bagaimana koordinasi dan komunikasi pihak kepolisian dengan Hmm. korban salah tangkap itu seperti apa, itu nanti akan dilihat. Nah, kompensasi itu tidak tertutup kemungkinan bisa ada.
Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kompolnas sendiri karena bisa dikatakan salah tangkap ini bukan pertama kalinya terjadi, bahkan ada bentuk intimidasi juga kalau dilihat dari kasus Grobogan. Tindakan preventif apa yang bisa dilakukan Kompolnas agar tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini? Ya, Kompolnas kan fungsinya sebagai pengawas, untuk memastikan kinerja anggota yang bertugas di lapangan itu tidak melakukan pelanggaran, terhindar dari pelanggaran, ya seperti kasus salah tangkap ini, ya pembinaan profesionalismenya di dalam bertugas, memahamkan betul prosedur tindakan kepolisian. Memang ya perkapnya itu sudah ada kan, mengambil tindakan kepolisian. Nah itu terus diulang pembinaan itu. Memang ya banyak-banyak perkap ini memang ya sulit menghafalnya, tapi tentu ini menjadi tugas atasan, tugas pengawasan melekat untuk melakukan pembinaan. Setidaknya kan mestinya yang bertugas itu menyampaikan dulu kepada atasannya. Ini ada laporan dari masyarakat untuk segera mengambil tindakan kepolisian. Artinya atasannya juga harus diperiksa gitu Pak Yusuf? Ya setidaknya dimintakan klarifikasi. Apakah mengetahui atas tindakan oknum Aibda ini? Nah, itu kan perlu agar itu menjadi informasi penting untuk melakukan pembenahan di dalam pembinaan ke depan kaitannya dengan profesionalisme di dalam mengambil tindakan kepolisian seperti itu. Berarti apakah ini bisa dikatakan bahwa ada kelemahan yang dilakukan oleh anggota-anggota Polri yang memang untuk menangani kasus-kasus di lapangan yang berkaitan ataupun berkikisan langsung dengan warga seperti hal di Grobogan ini Pak Yusuf? Kelemahan bisa iya satu sisi, tapi pada sisi lain bisa saja sifatnya kondisional gitu. Karena sudah dihadapkan dilema, masyarakat sudah meyakini betul mencurigai seseorang yang selama ini menyebabkan banyaknya kecurian hilang. Jadi situasi itu, oleh karena itu dalam situasi seperti itu ya itulah pembinaan kepada profesionalisme itu sangat penting. Disampaikan kepada masyarakat bahwa ini kami harus bekerja secara prosedural. Itu kira-kira. Ya. Selain prosedur tentunya ada undang-undang yang perlu ditaati dan juga ada SOP yang seharusnya sejatinya sudah dimaknai dengan lengkap oleh para anggota Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih.